Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Pratama dengan NIM 11820600010 dari semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis yang berarti pemecahan. Glikolisis merupakan serangkaian reaksi pemecahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain sehingga menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Pada tahap glikolisis ini terdapat 10 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, glukosa 6-fosfat akan dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan pada tahap ini ialah enzim fosfofruktokinase. Enzim fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Ini adalah tahap penggunaan ATP yang kedua. Tahap keempat. Pada tahap keempat ini, enzim yang berperan ialah enzim aldolase. Enzim aldolase akan memecah molekul fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 atom yang berbeda, yaitu gliseraldehyde 3-fosfat atau G3P dan dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Tahap kelima. Pada tahap kelima ini terjadi konversi antara gliseraldehyde 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Kemudian, gliseraldehyde 3-fosfat ini akan digunakan pada tahap berikutnya. Dari tahap 1 sampai tahap 5 dikenal sebagai tahap investment fase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Tahap ke-6, gliseraldehyde 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan ialah enzim triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu yang pertama, gliseraldehyde 3-fosfat dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah molekul NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan diserap, akan terikat pada substrat, sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3-bifosfogliserat. Tahap ketujuh. Pada tahap ketujuh ini, 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat. Dan pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADH sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Pada tahap ini, enzim yang berperan ialah fosfogliserokinase. Tahap ke-8. Pada tahap ini, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Pada tahap ini, enzim yang berperan ialah fosfogliseromutase. Tahap ke-9. Pada tahap ini, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP dengan dibantu oleh enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap ke-10. Pada tahap ini, fosfoenol pirufat atau PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dibantu dengan enzim
piruvat kinase. Dan pada tahap ini pula terjadi pembentukan 2 ATP dari 2 molekul ADP. Dari tahap 6 sampai dengan tahap 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Maka dari itu, tahapan ini disebut dengan payoff fase atau fase menghasilkan energi. Dari keseluruhan tahapan glikolisis dapat disimpulkan, secara umum tahapan glikolisis ada 2 fase. Fase yang pertama, fase menggunakan energi atau the energy investment fase, dan fase yang kedua menghasilkan energi atau the energy payoff fase. The energy investment fase merupakan fase penggunaan ATP. Pada tahap ini, ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Yang kedua, ketika fruktosa 6-fosfat diubah menjadi 1,6-bifosfat. Namun, ATP yang digunakan pada tahap tersebut dapat tergantikan di tahap di energy payoff fase, karena pada tahap di energy payoff fase dihasilkan 4 ATP dan 2 molekul NADH. Sehingga hasil bersih yang dihasilkan dari proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai glikolisis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.